Kenapa sih? Pagi-pagi kok udah cemberut aja? Besok kan ada acara perkapi. Semangat dong. Nggak apa-apa lah. Pagi semuanya, tahu nggak hari ini gue udah bisa naik motor terus nggak kena tilang lagi. Ricu banget sih, Sipa pagi-pagi. Nih, temen lo nih lagi kenapa? Kenapa LD sayangku, cintaku, temanku, sahabatku? Kenapa sih? Cerita sini sama gue. Ini mama gue nelpon terus dari semalam. Katanya warisan nenek gue di kampung tuh ada yang gugat-gugat segala. Nyokap gue sampai pusing tau sih. Gue jadi kepikiran tahu gimana ya? Ya udah El, coba tanya sama Mbak Dea aja. Kalau nggak salah, kemarin dia habis ngurusin mediasi perkara warisan juga deh. Nah iya El, bener. Nanti lu tanya aja sama Dea. Terus lu dapat warisan banyak dari nenek lo jadi sultan, bisa beli iPhone deh kayak gue. Assalamualaikum. Misi. Jadi hari ini gue pengen ngasih tauin tempat duduk buat Nina, Diva, Tika, sama Debbie. Karena kan mereka hari ini baru pertama masuk nih di kantor. Jadi mereka harus tahu mereka tuh duduknya di mana. Pagi semuanya. Nah, nanti untuk Tika duduknya di sini ya, di sebelahnya Sela sama LD. Nanti supaya Tika bisa gampang nanyanya kalau mau nanya-nanya tentang GA. Terus untuk Nina nanti kita ruangannya di LSP ya, bareng. Dan untuk Debbie sama Diva duduknya di sana. Jadi nanti kalau Diva bisa koordinasi langsung sama Abang tentang Justicia Solution. Kalau Debbie nanti bisa tanya-tanya sama LD. Oh iya, kalian jangan lupa ya cek TOD kalian masing-masing setiap hari. Jadi TOD itu adalah target of the day, yang dimana kalian harus menyelesaikan di hari itu juga. Kalau nggak salah tadi Kak Dea udah kirim TOD deh buat hari ini. Coba dicek. Kalau kalian TOD-nya apa? Kalau gue diminta cari mekanisme ketentuan baru SS, sama juga gue disuruh ngubungin calon klien Justitia Solution dari Abang. Oh, yang ini ya Jul. Udah nih, berarti kita hari ini TOD-nya menyusun proposal PSKK BNSP ya? Kalau Tika sama Debbie TOD-nya apa hari ini? Kalau Tika hari ini belajar share sama Siva Kak Jule. Kalau Debbie TOD-nya belajar input harga kamar ke travel agent, Jul. Oh gitu, berarti udah oke semua ya untuk TOD kita pagi ini. Nanti kalau misalnya kalian ada bingung-bingung, jangan malu buat tanya. Jangan kayak Eldino, murung-murung kayak gitu mukanya. Ya Jule, nggak berperi kemanusiaan banget sih sama LD. Udah sip, ayo kita turun kata Mbak Dea. Hari ini kita kerja di lantai 3 karena ada anak baru. Ayo. Selamat siang timku. Udah kenalan belum sama tim yang baru? Udah Mbak De, tadi udah dikenalin Jule di atas. Duh, Kade, girang banget sih. Ada apaan nih? Iya nih Le, seneng banget gue baru dapet kabar kalau kita itu ternyata kepilih nih jadi vendor untuk pelatihan perancangan kontrak pengadaan barang dan jasanya TNI AU dan juga PT Pegadaian. Si Shiva emang keren banget tuh. Udah gitu kan bulan ini kita banyak banget kegiatan. Acaranya Tio, pelatihan Bea Cukai, acaranya Sela, mediator, acaranya LD juga. Udah berapa peserta tambang El? Udah 20 peserta sih Mbak. Oke, udah bagus kok itu. Tapi kok mukanya gitu? Kenapa sayang? Iya Mbak, El cuma lagi bingung dan kepikiran. Nenek El kan mau bagi-bagi harta warisan. Terus di surat hibah ada nama El sebagai penerima hibah. Ya bagus dong kalau gitu. Terus apa yang bikin kepikiran? El pusing Mbak, Mama El nelpon-nelpon terus dari kemarin. Karena ternyata warisan ini digugat sama saudara-saudara nenek. Terus Mama sama adik-adik jadi bingung pembagiannya gimana. Mana pakai acara digugat-gugat segala lagi Mbak. Oh gitu, tapi sebelumnya lu udah tahu belum kalau harta warisan itu adalah harta peninggalan dari seseorang yang udah meninggal dunia nih, yang dimiliki oleh ahli warisnya selama belum ada ketentuan sah yang mengatur. Kalau ketentuan sahnya itu misalnya kayak surat wasiat, kemudian surat hibah semasa dia masih hidup. Nah, kalau hibah itu gimana ya Mbak? Soalnya dari tadi Eldi sama yang lainnya ngomongin hibah terus. Nah, kalau hibah itu Tik, lebih kayak perjanjian. Jadi misalnya nih, si A waktu masih hidup, dia itu ngasih benda ke si B. Dikasihnya ini secara cuma-cuma gitu loh, untuk keperluannya si B, dan gak boleh dimintain lagi. Itu tuh yang dimaksud dengan hibah untuk keperluannya si B. Sebenarnya terkait dengan hibah ini, itu udah diatur lebih lanjut lagi di pasal 1666 KUH Perdata. Dan menurut undang-undangnya itu nggak dibenarkan sih hibah-hibah yang lain selain hibah yang masih hidup. Jadi pada poinnya kalau sekarang neneknya El masih sehat, kondisinya masih ada, boleh-boleh aja sih ngasih hibah ke El sebagai cucu kesayangannya.
Wah, Eldi kaya raya dong mbak, dapat hibah dari neneknya. Tuh El, lu bisa beli rumah, motor, mobil, semuanya deh El. Nggak gitu juga, Shiv. Kan ada syarat lanjutannya juga. Jadi dalam harta pemberian hibah ini kan terdapat tuh yang namanya hak bagian mutlak anak sebagai ahli waris. Dan hak ini dilindungi sama undang-undang, Shiv. Jadi sebenarnya neneknya Eldi ini cuma bisa ngasih maksimal nih ya, sepertiga dari jumlah harta warisan neneknya El. Nah, terus mbak, ngasihnya boleh secara cuma-cuma atau gimana mbak mekanismenya? Nah, yang namanya orang itu kan gak selalu baik ya, lah. Bisa aja suatu saat dia berubah jadi orang yang lain yang lebih jahat gitu. Untuk menghindari adanya tuntutan-tuntutan di kemudian hari, biasanya ada nih surat persetujuan dari anak-anak kandung si pemberi hibah. Kalau dalam kasus ini ya berarti mamahnya El sama adik atau kakaknya mamahnya El yang tadi itu. Nah, ini tuh dibuat supaya apa sih? Supaya menjelaskan bahwa tidak ada yang melanggar kok dari ketentuan bagian ahli warisnya sesuai dengan pernyataan di pasal 913 KUH Perdata. Emang pembagiannya berapa banyak mbak? 100 juta per orang ya? Yeay, 100 juta. Bisa lebih banyak kali, Tik. Kan neneknya Eldi Sultan Palembang. Udah, dengerin dulu penjelasan dari Mbak Dea. Lanjut ya, kalau dalam perspektif waris KUH Perdata, anak-anak dari neneknya Eldi ini itu dapat bagian yang sama tim, sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 852 KUH Perdata ayat 2. Gue bacain ya isi pasalnya. Mereka mewarisi kepala demi kepala jika dengan si meninggal maka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Kan nenek El beragama Islam, itu sama juga mbak. Anak nenek El itu ada 2. Yang perempuan itu Mama El, sama satu lagi laki-laki mbak. Nah, kalau urusan pembagiannya sebenarnya gue agak ragu sih tuh El. Mau gak kita tanya abang aja? Gue zoom sama abang ya. Mana Dek? Gimana persiapan buat in-house training kontrak pengadaan barang dan jasa pegadaian sama angkatan udara? Aman nggak? Aman, ini lagi disiapin kok. Gimana, abang sehat nggak? Sehat. Terus ini kenapa Zoom meeting ke abang? Ini, jadi si Elita itu ada masalah, terus nanya sama aku. Tapi aku kayak nggak yakin gitu. Ntar aku tanya sama abang ya. Sini deh El, bentar. Kenapa El? Ada masalah apa? Gini bang, tadi El udah juga cerita sama Mbak Dea kalau Mama El di kampung lagi risau bang, karena ada saudara dari nenek yang mau gugat harta warisan nenek. Padahal nenek El cuman kasih hibah ke El. Sebenarnya kalau ketentuan waris buat anak laki-laki sama perempuan, kalau berdasarkan hukum Islam itu gimana sih bang? Nah, gini El, kan kita di Indonesia ini memang secara kewarisan mengacu ke 3 peraturan hukum. Ada hukum nasional, yaitu lewat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dan ada juga hukum adat. Kalau Eldi dan keluarga mau menganut hukum Islam, sebagaimana tadi dibilang anak nenek El ada 1 perempuan dan 1 laki-laki, maka berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 11 L, maka perempuan itu dapat setengah bagian dari laki-laki, dan kalau anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi totalnya dapat 1 bagian untuk harta warisnya. Kayak gitu, El. Nah oke bang, El ngerti. Terus kan paman sepupu El ini mau gugat warisan neneknya El. Sebetulnya yang El bingung ini, mereka itu dapat warisan dari nenek El nggak sih bang? Gini El, kalau golongan ahli waris itu kan ada 3. Nah, kalau golongan pertama yaitu anak-anak dari nenek El masih ada, maka paman sepupu El itu nggak dapat warisan. Kecuali memang golongan pertamanya ini udah pada nggak ada, El. Oh iya Mbak Dea, Diva mau nanya dong sama abang. Oh iya Kak De, Julia juga mau nanya dong sama abang. Abang, Diva mau nanya dong. Tadi kan Mbak Dea udah jelasin nih tentang hibah. Terus El kan juga tadi dikasih hibah nih. Nah, itu pengaturannya gimana sih Bang? Iya Bang, gimana? Siapa tahu kita kecipratan hibah dari neneknya El kan. Nanti kita diajak makan-makan ke GI deh tiap hari sama Eldi selama sebulan katanya. Aduh, Jule, makan mulu. Yaudah, ntar kalau abang udah pulang, kita makan-makan ya. Nah, gini, kalau berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan hibah ini ada caranya. Yang pertama, penghibahan tentu dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan. Nah, yang kedua,
hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum, misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya, maka penerimaan dilakukan oleh walinya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah. Yang keempat, penghibahan hendaknya dilakukan di hadapan beberapa orang saksi, hukumnya sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di kemudian hari. Oh gitu ya Bang. Makasih ya Bang pencerahannya. Nanti El sampaikan ke Mama El. Nah, udah ngerti nggak? Jangan kepikiran lagi, nanti malah ngerusak acara kita lagi di Perkapi. Ya udah kalau kayak gitu, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada Mbak, cukup. Ya udah kalau kayak gitu. Ya udah ya. Dadah Bang, hati-hati, sehat-sehat ya. Makasih Bang. El, ngomong-ngomong, dari tadi kan kita ngomongin warisan nih. Emang neneknya Eldi udah meninggal? Enggak Jul, orang masih sehat kok. Makanya heran deh gue sama saudara-saudara gue. Ya elah, El. Bener loh. Ada di skrip.